Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Di sebuah desa terpencil di Jawa, lintasan kereta api tua membelah pemukiman kecil itu. Lintasan itu sudah ada sejak masa kolonial Belanda, dengan rel yang berkarat dan derak kayu bantalan yang semakin lapuk. Di dekat lintasan, berdiri sebuah pos kecil dengan jendela kaca buram dan ket tembok yang mulai mengelupas. Pos itu adalah tempat Pak Rahmat, seorang pria berusia 50-an dengan wajah letih dan rambut yang sudah memutih di beberapa bagian, menghabiskan malam-malam panjangnya sebagai penjaga palang pintu kereta api. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Angin dingin bertiup pelan, membawa aroma dedaunan basah dan tanah lembab. Bulan sabit yang redup tersembunyi di balik awan kelabu, menambah kesan suram pada malam itu. Pak Rahmat duduk di kursi kayu reot di dalam posnya, mengenakan seragam kerjanya yang lusuh dan mengenakan sarung untuk menghalau dingin. Ia menyesap kopi hitam dari gelas enamel yang bertuliskan Perusahaan Kereta Api, yang sudah mulai pudar. Jumat Kliwon lagi, gumam Pak Rahmat sambil melirik kalender di dinding pos. Ia tidak percaya sepenuhnya pada tahayul, tetapi malam Jumat Kliwon selalu memiliki nuansa berbeda. Rasanya ada sesuatu yang berbisik di udara, mengingatkan manusia bahwa dunia ini tak hanya dihuni oleh yang terlihat. Sore tadi, sebelum masuk ke pos, Pak Rahmat sempat berbincang dengan Pak Sukri, seorang tetangga yang rumahnya tak jauh dari rel. Pak Sukri, pria tua yang terkenal dengan cerita-cerita seramnya, tiba-tiba memperingatkan, "Mat, hati-hati malam ini. Sudah lama aku dengar cerita kalau ada wanita sering terlihat di sekitar lintasan, terutama malam Jumat Kliwon begini." Pak Rahmat hanya tertawa kecil waktu itu. "Ah, Sukri, cerita dari mana lagi itu? Jangan menakut-nakuti saya. Terserah kau percaya atau tidak, tapi orang-orang di desa ini sudah sering melihatnya. Wanita berpakaian putih dengan rambut panjang, berdiri di tengah rel. Katanya, dia korban kecelakaan bertahun-tahun lalu. Kereta melindas dia di tempat ini, bersama anaknya. Arwahnya gentayangan." Pak Sukri mengakhiri ceritanya dengan nada yang pelan dan penuh misteri. Meski Pak Rahmat mengabaikan cerita itu, ucapan Pak Sukri tetap terngiang di kepalanya saat malam mulai larut. Jam dinding di pos menunjukkan pukul 10 malam. Malam terasa semakin hening. Suara jangkrik dan burung hantu menjadi satu-satunya pengiring malam itu. Rel kereta tampak gelap, hanya diterangi lampu pos yang cahayanya tak seberapa terang. Pak Rahmat menyalakan rokoknya. Asapnya mengepul pelan. Ia mencoba mengalihkan pikiran dari cerita Pak Sukri. Tetapi setiap kali ia mengarahkan pandangan keluar jendela, ada perasaan tak nyaman yang menyelusup ke dalam dirinya. Tepat pukul 11 malam, suasana mulai berubah. Pak Rahmat mendengar suara langkah kaki di luar posnya. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar seperti seseorang berjalan pelan-pelan di atas kerikil. Pak Rahmat menegakkan tubuhnya. Ia melirik keluar jendela, tetapi tidak melihat apapun. Ia membuka pintu posnya sedikit, berharap melihat siapa yang berjalan di luar. Namun, lintasan itu kosong. Hanya ada rel yang sunyi dan kabut tipis yang mulai turun. "Siapa di sana?" teriak Pak Rahmat dengan nada waspada. Tak ada jawaban, hanya desiran angin yang menjawab. Ia menutup pintu kembali, sedikit gelisah. "Ah, mungkin cuma suara binatang atau angin," pikirnya sambil duduk kembali. Namun, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas dan terasa lebih dekat. Langkah kaki itu terdengar seperti seseorang yang berjalan mengelilingi pos kecil itu. Pak Rahmat meraih senter dan memberanikan diri keluar. Dengan cahaya senter, ia memeriksa sekitar pos. Di luar hanya ada rumputan basah dan lintasan kereta yang senyap. Tak ada jejak manusia. Namun, sesuatu menarik perhatiannya. Di ujung lintasan, sekitar 20 meter dari pos, ia melihat sesuatu yang tampak seperti kain putih tergeletak di atas rel. Pak Rahmat mengerutkan dahi. Apa itu? Siapa yang meninggalkan kain di situ? Ia berjalan mendekat untuk memastikan. Saat ia mendekati kain putih itu,
Pak Rahmat merasakan udara di sekitarnya menjadi semakin dingin, menusuk tulang. Ia meraih kain itu, dan saat disentuh, kain itu terasa lembab seperti baru saja dicuci. Tetapi ketika ia melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa kain itu berlumuran noda merah, seperti darah yang sudah mengering. Pak Rahmat terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seolah ada seseorang yang mengamatinya dari kejauhan. Dengan cepat, ia melemparkan kain itu dan berlari kembali ke pos. Di dalam pos, ia mengunci pintu rapat-rapat dan mencoba menenangkan dirinya. Tetapi ketenangannya tidak bertahan lama. Suara langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Bahkan terdengar seperti ada seseorang yang mengetuk pintu posnya. Tok, tok, tok. Pak Rahmat mendekati pintu dengan waspada. Siapa itu? Kalau mau lewat, tunggu kereta selesai dulu, teriaknya, mencoba terdengar tegas. Namun, tidak ada jawaban. Ketukan itu berhenti. Tetapi, saat ia membuka pintu sedikit untuk mengintip, ia tidak melihat siapapun. Hanya rel kereta yang membentang lurus, kosong dan gelap. Pak Rahmat mulai merasa ketakutan. Ia menyalakan semua lampu di posnya, mencoba membuat suasana lebih terang. Tetapi perasaan aneh itu tidak hilang. Seolah ada sesuatu yang terus mengawasinya, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Jam menunjukkan pukul 12 malam, waktu di mana biasanya kereta terakhir malam itu melintas. Suara sirene dari kejauhan mulai terdengar, tanda kereta akan segera datang. Pak Rahmat bersiap menurunkan palang pintu, tetapi matanya tiba-tiba tertuju ke tengah lintasan. Di sana, berdiri sosok seorang wanita. Ia berpakaian serba putih, rambutnya panjang tergerai, dan tubuhnya membelakangi arah pos. Wanita itu tidak bergerak sedikit pun, hanya berdiri di tengah rel. Pak Rahmat merasakan tenggorokannya mengering. Ia mencoba memanggil, "Bu, jangan berdiri di situ. Kereta akan lewat." Tetapi wanita itu tidak merespons. Ia tetap diam di tempatnya, seolah tidak mendengar apapun. Dengan panik, Pak Rahmat berlari keluar pos untuk mendekati wanita itu. Namun, sebelum ia sempat mendekat, suara klakson kereta yang semakin keras menghentikannya. Ia terpaksa mundur dan melihat dari kejauhan saat kereta melintas dengan kecepatan tinggi. Setelah kereta lewat, Pak Rahmat kembali melihat lintasan. Wanita itu sudah tidak ada. Tidak ada jejak apapun. Seolah ia tidak pernah ada di sana. Pak Rahmat berdiri terpaku, bulu kuduknya berdiri. Malam itu, ia tahu, apapun yang ia lihat bukanlah manusia biasa. Setelah pengalaman mencekam melihat sosok wanita yang menghilang saat kereta terakhir malam itu melintas, tubuh Pak Rahmat terasa lemas. Pikirannya berputar-putar mencoba mencari penjelasan masuk akal atas apa yang baru saja ia lihat. Tapi semakin ia mencoba berpikir, semakin hatinya digelayuti perasaan takut. Lintasan yang biasanya menjadi bagian dari rutinitasnya kini tampak begitu asing dan menyeramkan. Pak Rahmat melangkah pelan kembali ke posnya. Kakinya terasa berat, dan udara malam yang dingin menusuk semakin membuat suasana terasa mencekam. Ketika ia tiba di pintu pos, tiba-tiba matanya tertuju pada sesuatu di tengah rel. Ia memicingkan mata, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Dengan rasa penasaran yang bercampur gelisah, Pak Rahmat berjalan mendekati benda itu. Di bawah cahaya remang dari lampu pos, ia melihat jelas sepasang sandal kuno tergeletak di atas rel. Sandal itu berbentuk seperti bakiak, terbuat dari kayu yang sudah mulai rapuh, dengan tali kulit yang terlihat usang. Pak Rahmat mengerutkan dahi. Sandal siapa ini? Kenapa ada di tengah rel? Gumamnya. Ia memeriksa sekeliling, berharap menemukan seseorang yang mungkin menjatuhkannya. Namun, lintasan itu kosong. Hanya ada dirinya dan suara angin yang bertiup pelan di antara pohon-pohon bambu di sekitar rel. Ketika ia mengambil sandal itu, sesuatu terasa tidak biasa. Sandal itu terasa dingin, seperti baru saja dikeluarkan dari lemari es. Ia memutar-mutar sandal itu di tangannya, mencoba mencari tanda-tanda pemiliknya. Tapi tidak ada apa-apa. Sandal itu hanya sepasang benda tua yang entah mengapa berada di sana. Pak Rahmat mulai merasa tidak nyaman.
Ia membawa sandal itu ke posnya, berharap bisa menyingkirkan benda itu nanti pagi saat ada cahaya matahari. Tetapi, begitu ia melangkah ke dalam pos, rasa dingin yang berasal dari sandal itu seperti semakin menyelubungi dirinya. Pak Rahmat meletakkan sandal itu di sudut pos, tepat di bawah meja kerjanya. Ia kembali duduk, mencoba menenangkan pikirannya dengan menyeruput kopi yang sudah mulai dingin. Tetapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 12.30 malam, suara aneh mulai terdengar dari dalam pos. Awalnya, itu hanya seperti suara gesekan halus, seperti seseorang menyeret sesuatu di lantai. Pak Rahmat melirik ke bawah meja, tetapi sandal itu masih berada di tempatnya, tidak bergerak. Lalu, suara itu berubah menjadi sesuatu yang lebih jelas. Suara tangisan seorang wanita. Suara itu pelan, namun begitu memilukan, seperti seseorang yang sedang meratapi kehilangan besar. Tangisan itu terdengar jelas berasal dari sudut pos yang gelap, di mana sandal tadi diletakkan. Pak Rahmat berdiri dengan gemetar. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara tangisan yang semakin lirih namun terasa menusuk hati. Ia mengambil senter dari meja dan mengarahkan cahayanya ke sudut pos. Tidak ada apa-apa di sana, hanya dinding kusam dan sandal kayu yang tampak biasa saja. Namun, tiba-tiba, tangisan itu berhenti. Suasana berubah menjadi sunyi, bahkan jangkrik pun seolah berhenti bersuara. Saat Pak Rahmat berpikir semuanya sudah kembali normal, pintu posnya tiba-tiba berderak keras, seperti ada yang mendorongnya dari luar. Pak Rahmat mendekati pintu dengan senter di tangannya. Ia mengintip melalui celah kecil di jendela. Di luar, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Seorang wanita berdiri membelakanginya, tepat di depan pintu pos. Wanita itu mengenakan pakaian putih panjang, dan rambutnya terurai sampai menutupi punggung. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali, seperti patung. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Pak Rahmat merasa, meskipun wanita itu membelakangi, seolah-olah ia sedang memperhatikannya. Dengan gemetar, ia mencoba membuka pintu sedikit. "Bu, siapa Anda? Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara lemah. Namun, saat pintu terbuka, wanita itu tiba-tiba menghilang, seolah ia hanyalah bayangan yang diterpa angin. Pak Rahmat menutup pintu dengan cepat dan menguncinya rapat-rapat. Keringat dingin membasahi wajahnya. "Ini tidak masuk akal," gumamnya sambil terduduk di lantai. Malam itu menjadi semakin panjang bagi Pak Rahmat. Setelah penampakan wanita di depan pos, suara-suara aneh terus menghantuinya. Kadang-kadang, ia mendengar langkah kaki di atas atap posnya. Di lain waktu, ia mendengar ketukan lembut di jendela, meskipun tidak ada siapapun di luar. Tetapi yang paling mengerikan adalah ketika ia mencoba memejamkan mata sejenak di kursinya. Dalam kondisi setengah sadar, ia mendengar suara pelan berbisik di telinganya. "Kenapa kau mengambil sandalku?" Pak Rahmat terbangun dengan napas tersengal. Ia melihat ke arah sudut tempat sandal itu berada, tetapi benda itu sudah tidak ada di sana. Ia mencari ke seluruh penjuru pos, namun sandal itu seperti menghilang begitu saja. Pak Rahmat merasa kehilangan kendali. Ia ingin segera meninggalkan pos itu, tetapi tugasnya sebagai penjaga palang pintu kereta membuatnya terikat. Ia hanya bisa menunggu hingga pagi tiba, berharap semua ini hanyalah bagian dari mimpi buruk. Akhirnya, matahari mulai terbit. Suara ayam berkokok dari kejauhan membawa sedikit rasa lega di hati Pak Rahmat. Malam yang mencekam itu berakhir, tetapi pikiran tentang wanita misterius dan sandal kayu itu masih menghantuinya. Pak Rahmat keluar dari pos dan berjalan menyusuri lintasan kereta. Ia berharap menemukan sandal itu di suatu tempat, tetapi tidak ada tanda-tanda benda itu. Lintasan terlihat biasa saja, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, saat ia kembali ke pos untuk membereskan barang-barangnya, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya kembali berdiri. Di atas meja kerja, tepat di samping gelas kopinya, terdapat sehelai rambut panjang yang hitam pekat. Rambut itu tergeletak begitu saja, seolah-olah sengaja diletakkan di sana untuknya. Pak Rahmat hanya bisa terpaku, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu,
Ia tahu bahwa ia telah memasuki dunia yang tidak sepenuhnya bisa ia pahami. Sebuah dunia di mana batas antara hidup dan mati menjadi samar. Setelah malam yang penuh teror, Pak Rahmat memutuskan untuk mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Meski rasa takut masih menghantuinya, ia merasa ada sesuatu yang harus ia ketahui. Ada sesuatu yang tidak beres dengan lintasan kereta ini, dengan pos kecil tempatnya bertugas, dan dengan sosok wanita misterius yang muncul malam sebelumnya. Pagi itu, setelah shiftnya berakhir, Pak Rahmat duduk di warung kopi di dekat pasar desa. Wajahnya tampak letih, dengan lingkar hitam di bawah matanya akibat kurang tidur. Beberapa warga desa yang kebetulan berada di warung itu mulai memperhatikan. "Mat, kau kenapa? Kelihatan seperti habis dikejar setan," tanya Pak Sukri, tetangga sekaligus teman lamanya, dengan nada bercanda. Pak Rahmat hanya menghela napas panjang. "Ada sesuatu tadi malam. Aku melihat wanita di rel, Sukri, dan sandal itu." Ia berhenti, tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang ia alami. Wajah Pak Sukri yang awalnya santai berubah serius. "Kau pasti melihat dia." "Siapa?" tanya Pak Rahmat dengan penasaran. Sambil menyeruput kopinya, Pak Sukri mulai bercerita. Bertahun-tahun lalu, ada kecelakaan tragis di lintasan itu. Waktu itu, ada seorang ibu muda yang sedang menggendong anaknya melintasi rel. Entah kenapa, dia tidak mendengar kereta yang datang. Beberapa orang bilang dia sedang melamun. Beberapa lagi bilang dia memang sengaja berdiri di situ, seperti ingin mengakhiri hidupnya. Kereta menabrak mereka berdua. Pak Rahmat merasakan tenggorokannya mengering. Ia pernah mendengar cerita ini sebelumnya, tetapi ia tidak pernah menganggapnya serius. "Dulu, aku tidak percaya cerita itu," lanjut Pak Sukri. "Tapi, banyak orang desa yang sering melihat sosok wanita itu di sekitar lintasan. Kadang berdiri di tengah rel, kadang menangis di malam hari. Kau tahu, arwahnya tidak tenang. Mungkin karena kematian mereka terlalu tragis." Pak Rahmat terdiam, mencoba mencerna cerita itu. Ia merasa apa yang dilihatnya tadi malam mungkin benar-benar berhubungan dengan peristiwa tragis itu. Hari itu, Pak Rahmat memutuskan untuk kembali ke lintasan di siang hari. Ia ingin memastikan apakah ada petunjuk atau sesuatu yang bisa menjelaskan semua kejadian aneh tadi malam. Lintasan kereta terlihat biasa saja di siang hari. Rel yang membentang lurus dikelilingi oleh rerumputan liar, dengan beberapa pohon bambu di kejauhan. Tapi, ketika Pak Rahmat berjalan lebih jauh, ia menemukan sesuatu yang membuatnya bergidik. Di salah satu sambungan rel, ia melihat sehelai kain putih yang tersangkut. Kain itu lusuh, dengan noda merah tua yang sudah mengering, seperti bekas darah. Pak Rahmat berdiri terpaku, tidak berani mendekat. "Apa ini?" gumamnya. Akhirnya, dengan rasa ragu, ia mengambil kain itu dan memeriksanya lebih dekat. Kain itu tampak seperti kain jarik, jenis kain tradisional yang biasa digunakan oleh ibu-ibu untuk menggendong bayi. Namun, kondisinya sangat kotor dan compang-camping, seolah telah berada di sana selama bertahun-tahun. Pak Rahmat merasa dadanya sesak. Ia teringat cerita Pak Sukri tentang ibu dan anak yang tewas di lintasan ini. Apakah ini milik mereka? Ataukah ini hanya kebetulan? Ia melipat kain itu dengan hati-hati dan membawanya kembali ke pos. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk menyimpan kain itu, seolah kain itu adalah bagian dari teka-teki yang harus ia pecahkan. Malam harinya, saat Pak Rahmat kembali bertugas, suasana di pos terasa lebih mencekam dari biasanya. Langit mendung tanpa bintang, dan angin bertiup kencang, membuat pintu posnya berderik pelan. Sekitar pukul 9 malam, saat ia sedang duduk di kursinya, tiba-tiba lampu di posnya mulai berkedip-kedip. Awalnya hanya sekali dua kali, tetapi kemudian menjadi semakin sering, seolah-olah ada seseorang yang sengaja bermain-main dengan saklar listrik. Pak Rahmat mencoba menenangkan diri. Mungkin listriknya bermasalah, pikirnya. Ia berdiri untuk memeriksa panel listrik kecil di pojok pos, tetapi tidak menemukan masalah apapun. Namun, sebelum ia sempat kembali duduk, suara aneh mulai terdengar. Sinyal kereta di luar pos tiba-tiba berbunyi nyaring,
meskipun tidak ada kereta yang dijadwalkan melintas malam itu. Ini tidak mungkin, gumam Pak Rahmat sambil bergegas keluar untuk memeriksa. Ia melihat lampu sinyal di dekat lintasan menyala merah, berkedip-kedip, dan lonceng sinyal berbunyi keras. Padahal, jalur itu seharusnya kosong. Tidak ada kereta yang melintas hingga pukul 12 malam. Saat ia mendekati sinyal, suara lonceng tiba-tiba berhenti. Segalanya kembali sunyi, hanya suara angin yang terdengar. Tapi ketika ia berbalik untuk kembali ke pos, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di ujung lintasan, berdiri sosok wanita berambut panjang. Wanita itu mengenakan pakaian putih yang compang-camping, dan tubuhnya terlihat seperti melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Rambutnya menutupi sebagian besar wajahnya, tetapi Pak Rahmat bisa merasakan tatapan tajam yang menusuk dari balik rambut itu. Dengan gemetar, ia melangkah mundur perlahan. "Siapa kau? Apa yang kau inginkan?" serunya. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, diam, seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, sosok itu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah pos. Pak Rahmat mengikuti arah pandangannya dan melihat bahwa di dalam pos, kain putih yang ia temukan siang tadi kini melayang di udara. Pak Rahmat berlari kembali ke pos, meskipun kakinya terasa berat seperti tertahan oleh sesuatu. Ketika ia masuk, kain itu sudah jatuh ke lantai, tetapi posnya kini terasa sangat dingin, seolah-olah suhu telah turun drastis. Ia memungut kain itu dengan tangan gemetar. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" gumamnya. Pak Rahmat duduk kembali di kursi, mencoba mengatur napas. Ia tahu kain ini memiliki hubungan dengan arwah yang gentayangan di lintasan. Tapi apa yang harus ia lakukan? Apakah arwah itu marah karena ia mengambil kain ini? Ataukah arwah itu mencoba memberinya pesan? Sambil menatap kain itu, Pak Rahmat tiba-tiba teringat pada cerita Pak Sukri. Arwah ibu dan anak itu mungkin masih terjebak di sini. Tidak bisa pergi karena ada sesuatu yang belum selesai. "Apakah ini milikmu?" tanya Pak Rahmat, seolah berbicara kepada sosok tak terlihat. Seolah menjawab pertanyaannya, angin kencang tiba-tiba berhembus masuk melalui celah jendela, menerbangkan kertas-kertas di meja kerjanya. Suara lonceng sinyal kembali berbunyi dari luar, diikuti oleh suara langkah kaki di atas atap pos. Pak Rahmat menunduk sambil memeluk kain itu erat-erat. Ia tahu bahwa malam ini belum selesai. Dan entah mengapa, ia merasa bahwa malam-malam berikutnya akan menjadi lebih mencekam. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Angin dingin bertiup kencang, membuat dedaunan pohon bambu di sekitar lintasan berdesir seperti suara bisikan samar. Jam dinding di pos kecil itu menunjukkan pukul 11.30 malam. Pak Rahmat duduk di kursinya dengan tubuh tegang. Matanya terus memandang keluar jendela, mengawasi lintasan yang kosong. Sejak penemuan kain putih siang tadi, firasat buruk terus menghantui pikirannya. Ada sesuatu yang tidak beres. Lampu di posnya yang berkedip-kedip dan sinyal kereta yang berbunyi sendiri membuatnya yakin bahwa malam ini sesuatu akan terjadi. Ia mencoba menenangkan diri dengan menyeruput kopi yang telah dingin. Tapi ketenangan itu hanya berlangsung beberapa detik, karena dari luar, ia mendengar suara langkah kaki yang berat, seperti seseorang yang menyeret kakinya di atas kerikil lintasan. Pak Rahmat langsung berdiri. Dengan napas tertahan, ia mengintip keluar melalui jendela kecil pos. Dan di sana, di dekat lintasan, ia melihatnya lagi. Sosok wanita berpakaian putih dengan rambut panjang. Kali ini, sosok itu tidak hanya berdiri diam seperti sebelumnya. Wanita itu memalingkan wajahnya perlahan, seolah-olah menyadari bahwa Pak Rahmat sedang memperhatikannya. Dengan suara pelan namun menyeramkan, wanita itu memanggil namanya. "Rahmat, Rahmat." Pak Rahmat membeku di tempatnya. Tubuhnya terasa seperti kehilangan tenaga. Bagaimana wanita itu tahu namanya? Wanita itu mulai berjalan mendekati pos. Langkahnya lambat, tetapi setiap gerakannya tampak tidak wajar, seperti tubuhnya tidak benar-benar menyentuh tanah. Pak Rahmat mencoba mundur, tetapi pandangannya tetap terpaku pada sosok itu. Ketika wanita itu semakin dekat, cahaya lampu pos menyinari wajahnya.
Pak Rahmat nyaris tidak bisa menahan teriakan saat melihat apa yang ada di depan matanya. Wajah wanita itu rusak parah. Kulitnya penuh luka, seperti bekas terbakar atau tercabik-cabik oleh sesuatu yang tajam. Kedua matanya adalah lubang hitam yang kosong, seolah-olah bola matanya telah diambil. Dari bibirnya yang pucat dan pecah-pecah, terdengar suara aneh, seperti tangisan yang tertahan. Pak Rahmat tidak mampu lagi berdiri. Dengan panik, ia berlari ke dalam pos dan mengunci pintu rapat-rapat. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin mengalir deras di dahinya. Namun, teror belum berhenti. Dari luar, suara langkah kaki wanita itu terdengar semakin dekat. Langkah itu kini mengelilingi pos, seolah-olah sosok itu sedang mencari celah untuk masuk. "Rahmat, tolong aku." Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan dekat, seolah-olah wanita itu berdiri tepat di depan pintu. Pak Rahmat menutup telinganya dengan kedua tangan, mencoba mengabaikan suara itu. Tapi suara langkah kaki itu tidak berhenti. Bahkan ia bisa mendengar suara kuku wanita itu mencakar-cakar dinding kayu pos, meninggalkan bunyi yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku tidak tahu siapa kau. Tolong pergi," teriak Pak Rahmat dengan suara putus asa. Namun, alih-alih berhenti, suara langkah itu justru semakin keras. Pintu posnya mulai berderak, seperti ada seseorang yang mencoba memaksa masuk. Dan akhirnya, pintu pos itu terbuka sendiri dengan suara keras. Pak Rahmat jatuh terduduk di lantai. Di depan pintu, sosok wanita itu kini berdiri dengan wajah rusaknya yang mengerikan. Rambutnya yang panjang terurai menutupi sebagian wajahnya, tetapi mata kosong itu menatap lurus ke arah Pak Rahmat. Wanita itu berjalan perlahan ke arahnya. Setiap langkahnya membuat lantai kayu pos berderit. Pak Rahmat mencoba mundur, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Saat wanita itu hanya berjarak beberapa meter darinya, ia berhenti. Dengan suara yang pelan namun penuh dengan penderitaan, wanita itu berbisik, "Tolong aku." Pak Rahmat hanya bisa menatap dengan napas terengah-engah. Ia merasa bahwa wanita ini bukan sekadar arwah yang ingin menakutinya. Ada kesedihan mendalam di balik sosok menyeramkan itu, seperti ada sesuatu yang ia inginkan tetapi tidak bisa ia sampaikan. "Tolong aku," wanita itu mengulangi, kali ini sambil mengangkat tangannya yang pucat dan kurus ke arah Pak Rahmat. Entah dari mana, keberanian kecil muncul di hati Pak Rahmat. Dengan suara yang masih gemetar, ia bertanya, "Apa yang kau inginkan? Apa yang harus aku lakukan untukmu?" Wanita itu tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia menunjuk ke sesuatu yang ada di meja kerja Pak Rahmat. Ketika Pak Rahmat mengikuti arah pandangnya, ia melihat kain putih berlumuran darah yang ia temukan siang tadi. "Kain ini, apakah ini milikmu?" tanya Pak Rahmat sambil mengambil kain itu dengan tangan gemetar. Wanita itu mengangguk perlahan. Air mata darah mulai mengalir dari mata kosongnya. "Baik, aku akan mengembalikan ini. Aku akan meletakkannya di tempat yang kau inginkan. Tolong, biarkan aku pergi," kata Pak Rahmat dengan suara yang hampir tidak terdengar. Wanita itu tidak menjawab lagi. Ia hanya berdiri di sana, menatap Pak Rahmat dengan ekspresi penuh kesedihan. Lalu, perlahan-lahan, tubuhnya mulai memudar, seperti asap yang ditiup angin. Dalam hitungan detik, sosok itu benar-benar menghilang, meninggalkan Pak Rahmat sendirian di dalam pos. Pak Rahmat tidak bisa tidur malam itu. Ia hanya duduk di kursinya, memandangi kain putih yang sekarang terasa begitu berat di tangannya. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari semuanya. Ada sesuatu yang harus ia lakukan untuk menyelesaikan ini semua, sesuatu yang berhubungan dengan kain ini dan arwah wanita itu. Pagi harinya, begitu shiftnya selesai, Pak Rahmat menemui Pak Sukri. Ia menceritakan semua yang terjadi, dari penemuan kain hingga penampakan wanita itu. Pak Sukri mendengarkan dengan serius. "Mat, aku rasa dia hanya ingin kau mengembalikan kain itu ke tempatnya. Mungkin itu milik dia atau anaknya. Arwah yang tidak tenang biasanya seperti itu. Mereka hanya ingin sesuatu yang masih mengikat mereka ke dunia ini diselesaikan." Pak Rahmat mengangguk pelan. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan kain putih itu di tangannya,
Ia berjalan menuju lintasan kereta, tempat di mana ia menemukan kain itu. Ia berdiri di tengah rel, menatap ke sekeliling. Kalau ini milikmu, aku akan meletakkannya di sini. Aku harap kau bisa tenang sekarang, katanya sambil meletakkan kain itu di atas rel. Namun, meski ia telah meletakkan kain itu, perasaan ganjil masih menghinggapinya. Ia merasa bahwa ini belum benar-benar selesai. Pagi setelah malam yang penuh teror, Pak Rahmat bangun dengan tubuh yang terasa lemah. Tidur tidak pernah datang kepadanya malam itu. Pikiran tentang wanita berpakaian putih, kain berlumuran darah, dan bisikan minta tolong terus menghantui pikirannya. Seperti ada sesuatu yang mengikatnya pada kejadian itu, membuatnya merasa bertanggung jawab meskipun ia sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setelah menyelesaikan tugasnya di pos, Pak Rahmat berjalan perlahan menuju rumah. Namun, pikirannya tidak tenang. Ia merasa bahwa jawaban atas semua pertanyaan yang menghantuinya tidak akan ditemukan dengan duduk diam di rumah. Akhirnya, ia memutuskan untuk menemui Pak Sukri, tetangga sekaligus teman lamanya yang sering bercerita tentang kejadian mistis di lintasan itu. Ketika tiba di rumah Pak Sukri, lelaki tua itu langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang berat di pikiran Pak Rahmat. "Mat, ada apa lagi? Kau terlihat semakin buruk pagi ini," tanya Pak Sukri sambil mempersilakan Pak Rahmat duduk di bel-bel bambu di depan rumahnya. Pak Rahmat menarik napas panjang sebelum menceritakan apa yang terjadi semalam. Ia menceritakan tentang sosok wanita yang memanggil namanya, wajahnya yang rusak, dan permintaannya untuk menolong. Pak Sukri mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk kecil. "Aku rasa ini sudah di luar kemampuanmu, Mat. Kau harus menemui Mbah Karto, dukun desa kita. Dia tahu banyak soal hal-hal seperti ini," kata Pak Sukri setelah Pak Rahmat selesai bercerita. Pak Rahmat awalnya ragu. Ia bukan orang yang percaya sepenuhnya pada hal-hal mistis atau ritual dukun. Tapi pengalaman semalam telah mengubah segalanya. Ia merasa tidak punya pilihan lain. Dengan ditemani Pak Sukri, Pak Rahmat akhirnya berjalan menuju rumah Mbah Karto, seorang dukun yang tinggal di pinggiran desa, dekat dengan area hutan bambu. Rumahnya kecil dan sederhana, dikelilingi oleh tanaman-tanaman obat. Bau dupa menyeruak begitu mereka memasuki halaman rumah itu. Mbah Karto, seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang dan tatapan mata yang tajam, menyambut mereka dengan senyum tipis. "Aku sudah menunggumu, Nak Rahmat," katanya tanpa diminta penjelasan apapun. Pak Rahmat terkejut. "Bagaimana Mbah tahu aku akan datang?" Mbah Karto hanya tersenyum sambil menggeleng. "Ada hal-hal yang tak perlu ditanyakan. Duduklah, ceritakan apa yang kau alami." Pak Rahmat pun menceritakan semua yang terjadi, mulai dari penampakan pertama hingga kejadian kain melayang di pos. Ia juga menunjukkan kain putih berlumuran darah yang masih ia simpan. Setelah mendengarkan, Mbah Karto mengangguk pelan. "Apa yang kau lihat, Nak Rahmat, adalah arwah seorang ibu yang kematiannya tidak wajar. Dia terjebak di dunia ini karena masih ada sesuatu yang mengikatnya. Dan dia meminta tolong padamu karena kau adalah orang yang pertama kali menemukan kain ini. Kain ini adalah penghubung antara dia dan dunia kita." Pak Rahmat merasa tubuhnya merinding mendengar penjelasan itu. Mbah Karto melanjutkan, "Arwah itu tidak akan pergi hingga seseorang membantunya menyelesaikan urusannya yang belum selesai. Tapi, membantu arwah bukanlah hal yang mudah. Nak, ada risiko besar. Jika kau melakukannya dengan hati yang setengah-setengah, arwah itu justru bisa menjadi semakin marah. Itu akan membahayakanmu." Kata-kata itu membuat Pak Rahmat terdiam lama. Ia merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia ingin mengakhiri gangguan ini dan membantu arwah wanita itu agar tenang. Tapi di sisi lain, ia takut bahwa upayanya akan memperburuk situasi dan membahayakan dirinya sendiri. "Mat, ini bukan soal keberanian saja," kata Pak Sukri mencoba menyemangati. "Ini soal melakukan apa yang benar. Kalau tidak ada yang membantu, arwah itu akan terus gentayangan dan mengganggu orang lain juga." Pak Rahmat hanya bisa menunduk. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, tapi ketakutannya membuatnya ragu. Setelah hening beberapa saat, Mbah Karto berbicara lagi. "Nak Rahmat,
Kau adalah orang yang dipilih untuk tugas ini, tapi keputusannya ada di tanganmu. Jika kau siap, aku akan memberimu petunjuk bagaimana caranya membebaskan arwah itu. Tapi ingat, kau harus melakukannya dengan hati yang ikhlas. Pak Rahmat menatap Mbah Karto dengan tatapan ragu-ragu. Namun, akhirnya ia mengangguk. Saya akan melakukannya, Mbah. Tapi tolong, beritahu saya apa yang harus dilakukan. Mbah Karto mulai menjelaskan ritual yang harus dilakukan. Ia mengatakan bahwa kain putih itu harus dikembalikan ke lintasan kereta, tempat di mana ibu dan anak itu kehilangan nyawanya. Namun, ritual itu tidak sesederhana meletakkan kain di sana. Ada mantra yang harus dibacakan, dan persembahan kecil berupa bunga melati dan dupa yang harus dibakar di dekat kain. Ini adalah cara untuk memutus ikatan arwah dengan dunia ini, jelas Mbah Karto. Setelah ritual selesai, kau harus meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Jangan sekali-kali menoleh. Kalau kau melanggar, arwah itu bisa menyeretmu masuk ke dunianya. Kata-kata itu membuat jantung Pak Rahmat berdebar lebih kencang. Tapi ia mengangguk paham. Mbah Karto memberikan Pak Rahmat bunga melati segar, dupa, dan sebuah korek api. Ia juga mengajarkan mantra sederhana yang harus diucapkan selama ritual berlangsung. Setelah semuanya siap, Pak Rahmat dan Pak Sukri berpamitan kepada Mbah Karto. Malam itu, sekitar pukul 11 malam, Pak Rahmat bersiap untuk melakukan ritual. Ia membawa kain putih, bunga melati, dan dupa ke lintasan kereta. Hatinya berdebar hebat saat ia berdiri di tengah lintasan yang sepi, dikelilingi oleh gelap malam dan angin dingin yang menusuk. Pak Sukri menemani, tapi hanya dari kejauhan. Aku tidak akan ikut campur. Mat, ini tugasmu. Aku hanya akan mengawasi dari sini, katanya. Pak Rahmat mengangguk. Dengan tangan gemetar, ia mulai meletakkan kain putih di tengah rel. Ia menaburkan bunga melati di atas kain itu, kemudian menyalakan dupa dan meletakkannya di sebelah kain. Bau harum melati dan dupa segera menyebar ke udara. Pak Rahmat mulai membaca mantra seperti yang diajarkan oleh Mbah Karto. Suaranya gemetar pada awalnya, tapi ia memaksa dirinya untuk tetap melanjutkan. Aku kembalikan milikmu. Aku bebaskan kau dari ikatan dunia ini. Pergilah dengan tenang. Mantra itu terus ia ulangi, dan suasana di sekitarnya mulai berubah. Angin yang semula pelan kini bertiup semakin kencang, membuat daun-daun berguguran dan ranting-ranting pohon bergoyang keras. Suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan, seperti tangisan dan rintihan yang datang dari segala arah. Pak Rahmat mencoba tetap fokus. Ia menatap kain putih itu, berharap arwah wanita itu muncul untuk terakhir kalinya. Dan benar saja, dari ujung lintasan, ia melihat sosok itu muncul lagi. Wanita berpakaian putih itu berjalan perlahan ke arahnya. Tapi kali ini, wajahnya terlihat berbeda. Meski masih ada luka-luka di wajahnya, ekspresi wanita itu tampak lebih tenang. Air mata mengalir dari matanya. Tapi kali ini bukan darah. Wanita itu berdiri di depan Pak Rahmat, menatapnya dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, bisiknya pelan, sebelum tubuhnya perlahan memudar, menghilang seperti kabut yang ditiup angin. Pak Rahmat menyelesaikan mantranya dan memadamkan dupa. Ia menoleh ke arah Pak Sukri yang melambaikan tangan dari kejauhan, memberinya tanda bahwa semuanya telah selesai. Tapi Pak Rahmat ingat pesan Mbah Karto. Ia tidak boleh menoleh ke belakang saat meninggalkan tempat itu. Dengan langkah berat, Pak Rahmat berjalan meninggalkan lintasan. Ia mendengar suara-suara aneh di belakangnya, seperti langkah kaki dan suara angin yang berputar. Tapi ia tidak menoleh. Ia terus berjalan sampai akhirnya tiba di pos. Ketika ia menoleh ke belakang dari jarak aman, lintasan itu tampak kosong. Semuanya kembali normal. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Pak Rahmat tidur dengan tenang. Ia tahu bahwa tugasnya telah selesai, dan arwah wanita itu kini telah pergi dengan damai. Malam Jumat berikutnya tiba. Kali ini, suasana di lintasan kereta terasa berbeda. Angin malam bertiup pelan, dan langit gelap tanpa bulan.
Lintasan yang biasanya hanya dipenuhi oleh suara jangkrik kini seolah menyimpan sesuatu yang tidak terlihat, seperti menunggu sesuatu yang penting terjadi. Pak Rahmat berdiri di depan pos kecilnya, memandangi lintasan dengan tatapan kosong. Setelah ritual yang ia lakukan seminggu sebelumnya, gangguan memang berkurang. Tidak ada lagi suara langkah kaki, tangisan, atau penampakan misterius di sekitar pos. Tapi Pak Rahmat tahu bahwa ini belum benar-benar selesai. Jumat ini adalah penebusan, gumamnya pada dirinya sendiri. Ia menggenggam erat dua benda di tangannya. Kain putih berlumuran darah yang ia temukan di lintasan, dan sandal kayu tua yang entah dari mana asalnya. Kedua benda itu adalah penghubung terakhir antara dunia ini dan arwah wanita yang gentayangan di lintasan. Mbah Karto mengatakan bahwa benda-benda itu harus dibakar di lintasan kereta sebagai bagian dari ritual akhir. Hanya dengan begitu, arwah tersebut bisa pergi dengan damai. Pak Rahmat menarik napas panjang. Ia tahu bahwa malam ini adalah malam yang menentukan. Pak Rahmat berjalan menuju lintasan dengan langkah pelan. Tangan kirinya membawa kain dan sandal, sementara tangan kanannya memegang dupa dan korek api. Pak Sukri, yang biasanya menemani dari jauh, memutuskan untuk tidak ikut malam ini. Kau harus menyelesaikan ini sendiri, Mat. Ini tugasmu, katanya tadi sore. Ketika tiba di lintasan, Pak Rahmat berhenti di tengah rel, tempat ia pertama kali menemukan kain putih itu. Ia meletakkan kain dan sandal di atas tanah, lalu mengeluarkan dupa dari kantongnya. Setelah menyalakan dupa, ia menaburkan bunga melati yang telah disiapkan sebelumnya di sekitar benda-benda itu. Aroma harum melati bercampur asap dupa segera menyebar di udara. Rasanya seperti mengundang sesuatu yang tak kasat mata untuk datang. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Pak Rahmat mulai membaca doa-doa yang diajarkan oleh Mbah Karto. Doa itu adalah permintaan agar arwah yang terjebak di dunia ini diberi kedamaian dan diizinkan pergi ke alam yang seharusnya. Saat doa-doa itu dilantunkan, angin tiba-tiba berhenti. Suasana di sekitar menjadi sunyi, bahkan jangkrik yang biasanya ramai pun seolah membisu. Pak Rahmat merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Lalu, dari kejauhan, ia melihat sesuatu. Sosok wanita berpakaian putih muncul di ujung lintasan. Wanita itu berjalan perlahan ke arahnya, sama seperti yang ia lihat sebelumnya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ekspresi wajah wanita itu tidak lagi menyeramkan. Luka-luka di wajahnya tampak memudar, dan meski tubuhnya masih terlihat transparan, ada ketenangan yang memancar darinya. Pak Rahmat tetap berdiri di tempatnya, meski hatinya berdebar kencang. Ketika wanita itu semakin dekat, ia berhenti di depan Pak Rahmat. Untuk pertama kalinya, wanita itu tersenyum. "Terima kasih." Suara itu terdengar lembut, seperti angin malam yang menyentuh dedaunan. Pak Rahmat terdiam, merasa ada beban besar yang terangkat dari dadanya. Setelah mengucapkan doa terakhir, Pak Rahmat menyalakan korek api dan membakar kain putih serta sandal kayu itu. Api kecil menyala di atas rel, membakar benda-benda tersebut hingga menjadi abu. Asap dari pembakaran itu naik ke udara, bercampur dengan aroma melati dan dupa yang masih menyala. Ketika api padam, angin kembali berhembus pelan, membawa abu dari benda-benda itu ke kejauhan. Sosok wanita itu berdiri di dekatnya, melihat semuanya dengan ekspresi damai di wajahnya. Setelah semuanya selesai, wanita itu menatap Pak Rahmat untuk terakhir kalinya. "Aku akan pergi sekarang. Terima kasih telah membebaskanku," katanya sambil tersenyum lembut. Tubuhnya perlahan memudar, seperti asap yang ditiup angin, dan dalam hitungan detik, ia benar-benar menghilang. Tidak ada lagi tanda-tanda kehadirannya, hanya lintasan yang sunyi dan gelap. Pak Rahmat berdiri di sana selama beberapa menit, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ia merasa lega, meski ada rasa haru yang tiba-tiba menyelimuti hatinya. Keesokan paginya, suasana di lintasan terasa lebih tenang. Tidak ada lagi perasaan mencekam yang biasanya menyelimuti tempat itu. Para warga desa yang melintasi lintasan mulai merasakan perbedaannya. Bahkan beberapa dari mereka berkata bahwa mereka tidak lagi mendengar suara-suara aneh di malam hari.
Pak Rahmat melanjutkan pekerjaannya sebagai penjaga palang pintu seperti biasa. Namun, setiap kali ia melihat lintasan itu, ia tidak bisa melupakan apa yang terjadi. Teror yang ia alami, tugas berat yang harus ia emban, dan sosok wanita yang akhirnya bisa pergi dengan damai, semuanya akan selalu terukir dalam ingatannya. Suatu hari, saat Pak Sukri menemuinya di pos, ia bertanya, "Mat, bagaimana rasanya sekarang? Kau sudah tenang?" Pak Rahmat tersenyum tipis. "Tenang, Sukri, tapi aku tidak akan pernah melupakan semuanya. Aku tahu sekarang bahwa lintasan ini bukan hanya tentang kereta dan rel. Ada cerita lain di baliknya, cerita yang tidak semua orang tahu." Pak Sukri mengangguk pelan. "Kau telah melakukan sesuatu yang besar, Mat. Kau telah membebaskan arwah yang terjebak. Tidak semua orang punya keberanian untuk melakukannya." Pak Rahmat hanya mengangguk, menatap jauh ke arah lintasan yang kini terlihat damai. Ia tahu bahwa tugasnya sebagai penjaga palang pintu kini lebih dari sekadar menurunkan dan mengangkat palang. Ia adalah saksi dari sebuah kisah yang tidak akan pernah ia ceritakan kepada siapapun, kecuali kepada mereka yang benar-benar percaya. Hari-hari berlalu, dan lintasan itu menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi gangguan misterius yang dirasakan oleh warga desa. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, Pak Rahmat selalu menyalakan dupa kecil di sudut posnya. Ia melakukannya bukan karena takut, tetapi sebagai bentuk penghormatan kepada sosok wanita yang pernah ia temui. Meski semuanya telah berakhir, lintasan itu akan selalu memiliki cerita tersendiri. Cerita tentang seorang penjaga palang pintu yang dipilih oleh takdir untuk menolong arwah yang terjebak di antara dunia. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.